Perkenalkan, nama saya Elizabeth Borusialagan dengan NIM 420243004. Di sini saya berperan sebagai guru bernama Ibu Fanya. Perkenalkan, nama saya Indah Mutiara Dewi dengan nomor induk mahasiswa 4201313108 akan berperan sebagai Gea. Saya Nina Asma dengan NIM 42031311009 berperan sebagai Ibu Yola. Di sini saya Elsa Berusinuraya dengan NIM 42021311005 akan berperan sebagai Yola. 2 tahun sudah berlalu. Tak terasa, kini Yola sudah menginjak kelas 12. Kelas 12 adalah masa di mana semua siswa mulai sibuk menentukan kemana perjalanan mereka akan berlanjut. Semua siswa memikirkan mereka akan melanjutkan kuliah di mana. Ada yang berminat kuliah di Bali agar bisa menikmati suasana pantai yang indah. Ada juga yang berminat kuliah di Jogja untuk melihat candi-candi peninggalan sejarah, dan masih banyak lagi. Namun berbeda dengan Yola, dia sama sekali tidak sibuk memikirkan dia akan melanjutkan kuliah di mana. Bukan karena dia cuek atau tidak mau, tapi karena dia berpikir bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk kuliah. Yola adalah anak perempuan pertama dari 5 bersaudara. Ibunya seorang single parent dikarenakan ayahnya meninggal beberapa tahun yang lalu. Kini hanya tersisa satu tulang punggung keluarga untuk menghidupi mereka. Gaji yang didapat ibunya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk menabung pun ibunya tak lagi bisa, dikarenakan tingginya biaya kehidupan sekarang. Dengan keterbatasan ekonomi itulah, Yola berpikir bahwa dia tak memiliki kesempatan untuk dapat melanjut ke perguruan tinggi. Padahal, di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, ia sangat ingin berkuliah. Hari ini, Ibu Fanya, guru kimia, mengadakan video conference untuk mengajar di kelas 12 IPA A, di mana itu adalah kelasnya Yola. Saat pembelajaran berakhir, Ibu Fanya mempersilahkan semua siswa untuk out dari video conference kecuali Yola. Ada apa, Ibu? Kenapa saya belum bisa keluar dari ruang Zoom tersebut? Ibu, ada yang mau Ibu bicarakan sama kamu. Ini masalah yang cukup penting. Mengenai apa, Ibu? Ibu lihat dalam 1 bulan ini kami tuh mengalami penurunan dalam belajar ya, Yola. Kami tuh udah jarang ngumpul tugas, udah ngumpulkan tugas itu selalu terlambat. Bahkan ada tugas yang sampai sekarang kami tuh belum kumpulkan. Padahal biasanya kami tuh selalu jadi yang pertama dalam mengumpulkan tugas. Kamu juga sekarang udah nggak aktif di kelas, kamu cuma diam-diam aja, kamu sering on cam. Padahal biasanya kami tuh selalu memberi pertanyaan-pertanyaan, karena kamu orangnya orang yang penuh dengan rasa penasaran, tapi sekarang nggak kayak gitu lagi. Guru-guru yang lain juga bilang kalau mereka merasakan hal yang sama, kami tuh udah berubah gitu lah. Bahkan mereka bilang kalau kami tuh beberapa kali absen dalam pelajaran mereka. Ada apa, Yola? Kalau memang kamu ada masalah, kamu ceritakan aja ke ibu. Ibu sebagai wali kelas kamu sudah menjadi tanggung jawab ibu untuk mencari tahu kenapa kamu bisa kayak gini. Saya tidak memiliki masalah, Ibu. Saya itu baik-baik saja. Mengenai saya tidak mengerjakan PR dan tugas lainnya, saya itu hanya kelupaan saja, Ibu. Kamu jujur aja, Yola. Kamu nggak usah bohong. Masa dalam 1 bulan itu kamu lupa terus ngerjakan PR? Kalau lupa itu hanya sekali 2 kali, nggak 1 bulan berturut-turut. Pasti kamu ada sesuatu yang menyebabkan kamu itu jadi jarang mengerjakan tugas. Kamu juga jadi nggak masuk kelas, jadi absen. Untuk masalah absen nggak mungkin kamu lupakan. Kamu punya roster kan di rumah? Jadi kamu jujur aja sekarang, Yola. Kamu itu ada masalah apa?
Saya katakan tadi kan saya itu baik-baik saja, Ibu. Saya ini juga manusia biasa, jadi saya kelupaan mengenai tugasnya. Iya, Ibu tahu kamu manusia biasa, makanya sekarang Ibu juga tahu kalau kamu itu lagi berbohong. Kita ini kan di kelas sebagai keluarga ya, jadi kamu nggak usah segan, nggak usah sungkan, nggak usah malu untuk cerita sama Ibu mengenai masalah kamu. Kalau Ibu akan sebisanya bantu untuk nyarikan solusi atas masalah kamu. Kamu tinggal jujur aja ke Ibu. Dan untuk masalah keaktifan kamu gimana? Nggak mungkin kan kamu lupa untuk aktif? Iya, Ibu, masalah keaktifan saya tentang bertanya di kelas mengenai pembelajaran Ibu itu, saya itu bertanya ketika saya tidak mengerti ketika Ibu mengajar. Dan ketika saya mengerti, saya tidak akan lagi bertanya kepada Ibu. Ibu akan merasa kecapean dan itu akan membuang waktu-waktu saja, Ibu. Sepertinya saya sudah dulu ya, Ibu, saya harus menjaga adik saja. Ya udah, kalau memang kamu belum bisa jujur sama Ibu, tapi Ibu harap kamu tuh bisa segera menyelesaikan masalah kamu. Jangan sampai gara-gara masalah yang sepele, gara-gara masalah kecil, kamu tuh jadi berubah, kamu tuh jadi mengalami penurunan dalam prestasi kamu. Kamu itu nggak usah sungkan-sungkan kalau memang mau cerita sama Ibu, karena memang ada beberapa masalah yang kita nggak bisa hadapi sendiri. Kadang kita membutuhkan orang lain untuk menghadapi itu. Jadi, kamu nggak usah sungkan-sungkan kalau mau cerita sama Ibu Elsa, kamu bisa hubungi Ibu. Kamu tahu kan nomor Ibu? Ya, Ibu, terima kasih, Ibu. Selamat siang, Baiklah, Ibu. siang Elsa, siang Yola. Ibu Fanya adalah guru yang peduli kepada muridnya termasuk Yola. Ia rasa sangat penasaran dengan apa yang kira-kira terjadi dengan Yola. Apa yang dapat membuat dia berubah 180 derajat? Ibu Fanya memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang bisa jadi, tetapi tetap tak terpikirkan di kepalanya apa yang membuat Yola berubah. Yola selalu disenangi oleh teman-temannya karena sering membantu mereka jika tidak mengerti pada materi yang dijelaskan oleh guru. Jadi tidak mungkin dia dimusuhi oleh teman-temannya sehingga berubah seperti itu. Ibu Fanya sangat ingin membantu Yola mencari solusi dari permasalahannya, sehingga Yola dapat menjadi Yola yang dulu lagi. Namun, bagaimana ia dapat mencari solusi jika ia tidak tahu apa masalahnya? Kemudian terpikirkan olehnya bahwa Yola memiliki sahabat bernama Gea. Ia berpikir bahwa Yola pasti menceritakan masalahnya kepada Gea. Kemudian ia pun mengajak Gea untuk berdiskusi. Selamat siang, Bu. Bukannya tadi kelas kita udah selesai ya, Bu? Siang, Gea. Iya, tadi kelas kita udah selesai. Tapi di sini Ibu itu mau membahas masalah Yola. Kamu merasa nggak kalau si Yola itu akhir-akhir ini sedikit berubah? Enggak sih, Bu. Menurut saya, Yola masih sama seperti biasa. Kamu jujur aja, Gea. Kamu yakin nggak merasa dia berubah? Kamu kan sahabat terdekatnya. Masa kamu nggak merasa perubahan dari dia? Ibu aja yang ketemu dia 2 kali seminggu, ibu itu langsung tahu, langsung merasa bahwa dia itu berubah, dia seperti ada masalah. Kamu sayang kan Gea sama dia? Kalau memang kamu sayang, kamu cerita ke ibu. Di sini tujuan ibu baik, ibu cuma mau menyelesaikan masalah dia, dan ibu mau bantu carikan solusi atas masalah yang dia hadapi. Tapi gimana ibu mau cari tahu solusinya gimana kalau ibu nggak tahu masalahnya? Jadi di sini ibu manggil kamu, eee, meminta informasi dari kamu. Tentu saja, Bu. Saya sayang sama Yola. Kami kan udah sahabatan sejak kecil. Sebenarnya saya dan teman lainnya juga merasa bahwa Yola itu berubah, Bu. Tidak seperti biasanya. Dia suka menyendiri, jarang muncul di grup kelas. Dia juga bahkan tidak pernah lagi mengajari teman-teman lainnya. Dia juga tidak pernah lagi membalas chat dari siapapun kecuali chat dari saya, Bu. Kamu tahu nggak kenapa dia berubah seperti itu?
Dia cerita ke saya bahwa ibunya tidak bisa mengkuliahkan dia dikarenakan masalah keuangan. Padahal dia ingin sekali kuliah di Jakarta dan ingin mengambil jurusan arsitektur di UI. Tapi dikarenakan masalah ekonomi, dia tidak bisa melanjutkan kuliah. Ibu kan tahu sendiri bahwa Yola itu anak yatim dan ibunya itu bekerja sebagai cleaning service. Ditambah lagi, dia punya adik-adik yang harus disekolahkan. Kuliah itu kan butuh biaya banyak, Bu. Belum lagi uang makannya, uang ngekosnya, uang kuliahnya, dan lain-lain. Kalau dia memaksakan untuk kuliah, terpaksa adik-adiknya itu harus putus sekolah. Dan dia nggak mau sampai adik-adiknya itu putus sekolah. Meskipun di dalam hatinya, dia ingin sekali melanjutkan kuliah, tapi keadaan tidak mengizinkannya, Bu. Makanya dari itu dia sering kepikiran siang dan malam sampai lupa makan dan mahnya itu juga sering kambuh, Bu. Dia juga berpikir bahwa dia untuk apa dia rajin belajar, rajin menambah ilmu. Kalau jika nanti tamat sekolah dia nggak bisa melanjutkan kuliah dan harus mencari pekerjaan untuk menambah penghasilan orang tuanya. Dia berpikir bahwa ilmu yang dia dapatkan tidak bisa dia lanjutkan lagi. Itu mengapa alasannya sekarang dia menjadi malas, Bu. Oh, begitu. Kalian belum tahu ya program KIP kuliah. Ya, ini sebenarnya salah ibu juga sih. Ibu nggak ngasih tahu kalian kalau ada yang namanya KIP kuliah. Ibu hanya fokus mengajar, memberikan materi sama kalian, supaya kalian bisa menjawab soal-soal di SBMPTN nanti. Tapi ibu lupa bahwa ternyata kalian punya faktor-faktor penghambat lain yang membuat kalian itu sulit untuk melanjut ke kuliah. Kuliah itu gimana ya, Bu? Itu adalah beasiswa, bisa dikatakan beasiswa dari pemerintah untuk anak-anak yang kurang mampu. Jadi nanti mereka itu akan mendapatkan uang bulanan setiap bulannya dan UKT mereka itu akan dibiayai oleh pemerintah. Jadi anak-anak yang kurang mampu itu memiliki kesempatan yang sama dengan anak-anak yang mampu dalam berkuliah. Jadi nggak ada lagi yang namanya itu alasan dia nggak kuliah karena masalah biaya, karena masalah ekonomi. Wah, saya baru tahu itu, Bu. Kalau Yola ikut itu berarti dia bisa kuliah dong, Bu. Dan Ibu kan juga tahu Yola itu anaknya pintar dan cerdas. Bahkan sayang, Bu, kalau dia sampai nggak kuliah. Dan nanti kalau dia kuliah, dia bisa dapat kerja dengan gaji yang lumayan. Sehingga dia bisa membantu menyekolahkan adik-adiknya sampai perguruan tinggi. Iya, Nak, tentu saja kalau mengikuti program ini, Yola bisa kuliah, dan masih banyak juga sebenarnya beasiswa di perguruan tinggi nanti yang bisa diikuti Yola. Jadi sebenarnya dia seharusnya nggak langsung putus asa kayak gini, seharusnya dia nyari tahu lagi kan beasiswa-beasiswa biar dia bisa sekolah. Nah, Ibu minta maaf juga ya, Nak, karena Ibu lupa ngasih tahu ke kelas kalian ada program KIP kuliah. Dan ini juga jadi pelajaran untuk kalian. Kalau misalnya kalian ada masalah, kalian itu harus gencar gitu mencari solusinya. Jangan langsung putus asa kayak gitu. Nah, jadi besok Ibu mau ngomong dulu sama orang tuanya Yola dan juga Yola untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, Bu, tidak apa-apa, Bu. Makasih ya Gea atas waktunya. Sama-sama, Bu. Ini saya udah bisa live, Bu. Iya Gea, silahkan live. Baik, Bu. Selamat siang, Bu. Siang Gea. Malam harinya Ibu Fanya menghubungi Yola untuk memberitahu orang tuanya bahwa besok Ibu Fanya ingin berbicara dengan orang tua Yola dan juga Yola. Ibu Fanya tidak memberitahu Yola mengapa ia ingin berbicara dengan ibunya. Tetapi Yola sudah punya firasat bahwa Ibu Fanya akan memberitahu kepada Ibu Yola masalah apa yang sedang terjadi, yang sedang dialami
oleh Yola di sekolahnya. Selamat siang Ibu, selamat siang Yola. Selamat siang, Ibu. Ada apa ya Ibu manggil saya kemari? Apa Yola ada buat masalah atau Yola berantem ya sama temannya? Enggak Ibu, dia enggak berantem dengan temannya, dia anak yang baik, dia enggak mau seperti itu. Cuman saya perhatikan akhir-akhir ini, dan guru-guru lain juga bilang dia tuh mengalami penurunan dalam belajarnya. Dia tuh jadi jarang mengerjakan tugas, jarang ngumpul tugas tepat waktu. Dia juga sekarang enggak aktif lagi kalau di kelas. Jadi saya pikir Yola ini ada masalah, cuman dia belum mau cerita ke saya. Jadi saya manggil Ibu ke sini untuk mendiskusikan masalah ini agar masalah yang dihadapi Yola ini cepat selesai gitu, Bu. Benar begitu Yola? Yola jawab, kamu jangan cuma diam aja. Mama udah capek ya memenuhi kebutuhan kamu. Kerja tiap hari banting tulang dari pagi sampai malam. Tapi kamu malah begini. Mama capek loh memenuhi kebutuhan sehari-hari kita. Akal sehat kamu di mana? Udah Ibu, nggak usah marah-marah. Lebih baik kita menyelesaikannya dengan kepala dingin. Kita dengar juga dulu apa alasan Yola menjadi seperti ini, biar lebih enak juga kan. Kalau misalnya Ibu marah-marah, nanti Yola jadi makin tegang, jadi nggak bisa cerita. Jadi kamu bisa cerita Yola, kenapa kamu kayak gini? Maaf, Ma, sebenarnya Yola bukan menyanyiakan semua usaha Mama. Tapi Yola begini karena Yola itu sedih. Mama sempat bilang kepada Yola bahwa Yola tidak bisa mengikuti perkuliahan. Di situ hati Yola hancur, Ma. Sekelas Yola, semua membahas tentang perkuliahan mereka. Tetapi apa daya Yola yang tidak bisa mengikuti perkuliahan? Biar Mama tahu, hati Yola sangat hancur, Ma. Sebenarnya Yola pengen sekali untuk mengikuti perkuliahan. Tetapi Yola tidak boleh egois. Kalau Yola melakukan perkuliahan, pasti Mama makin susah. Adik-adik Yola pasti akan putus sekolah. Yola tidak mau itu, Ma. Yola tidak mau. Maafkan Mama ya, Nak. Mama nggak tahu kondisi hati kamu yang seperti apa. Mama juga ingin sekali kamu kuliah, namun Mama nggak bisa. Mama udah berusaha keras, namun gaji Mama cuma cukup untuk memenuhi kebutuhan kita, Nak. Mama juga sakit hati melihat anak tetangga kita yang pada kuliah, yang pada udah tamat, udah punya gelar sarjana. Mama juga pengen kamu seperti itu, Nak. Tapi Mama nggak bisa, Nak. Gaji Mama nggak cukup. Tiap malam Mama berdoa sama Tuhan untuk kelancaran kuliah kamu, Nak, supaya kamu bisa kuliah. Tapi belum dijawab Tuhan, Nak. Mungkin Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik dibanding kamu dengan kuliah. Kamu jangan berkecil hati ya, Nak. Udah Ibu dan Yola nggak usah sedih lagi. Kamu juga Yola seharusnya kamu dari awal jujur sama Ibu, biar Ibu bisa carikan solusi. Kamu tahu nggak program yang namanya KIP Kuliah? Belum, Ibu. Jadi ada program dari pemerintah untuk anak-anak yang kurang mampu. Jadi nanti pemerintah akan membiayai UKT anak-anak tersebut dan tiap bulan itu dikasih uang bulanan untuk biaya hidup mereka. Kamu seharusnya kalau memang kamu ada keinginan, memang memiliki niat yang besar untuk kuliah, kamu cari tahu beasiswa-beasiswa. Kamu jangan langsung putus asa kayak gitu. Kamu juga anak yang pintar, sayang juga kan kalau kamu nggak melanjutkan perkuliahan kamu. Jadi lain kali kalau kamu menghadapi masalah, kamu jangan langsung putus asa, Yola. Kamu harus cari dulu solusinya. Kalau memang kamu nggak bisa cari solusi sendiri, kamu cerita ke orang-orang terdekat kamu yang menurut kamu bisa mencarikan kamu solusi. Dan pada saat kuliah, kamu juga nanti bisa kerja part-time untuk membantu perekonomian kamu, atau kamu juga bisa nanti ngirim uang ke orang tua kamu. Puji Tuhan, Yola. Kamu diberi jalan oleh Tuhan untuk kuliah, Nak. Kamu semangat ya. Kalau Ibu boleh tahu, kamu mau ke universitas apa, Yola? Kamu mau ngambil jurusan apa? Sebenarnya saya ingin kuliah di UI, Ibu, dengan jurusan arsitektur.
Kalau Ibu boleh ngasih saran ya, sebaiknya kamu ngambil universitasnya itu yang satu pulau aja atau satu provinsi sama kita. Kalau kamu ngambil di UI itu kan udah jauh ya, udah beda pulau, ongkos ke sana mahal, biaya hidupnya juga lebih mahal. Dan kalau misalnya kamu ada kenapa-napa nanti di sana, orang tua kamu susah untuk mengunjungi kamu karena ongkosnya mahal, jutaan. Kalau kalau misalnya kamu milih di Medan kan juga ada di USU jurusan arsitektur, kan orang tua kamu bisa cepat mengunjungi kamu. Dan kalau di sana nanti mungkin uang bulanan kamu itu hanya cukup untuk ngekos saja, tapi kalau di Medan mungkin adalah cukup untuk nambah-nambah uang makan kamu. Jadi ini Ibu cuma ngasih saran aja. Dan nanti di universitas itu banyak kok beasiswa yang bisa kamu ikuti, apalagi kamu itu kan anak yang berprestasi. Jadi lebih besar kemungkinan kamu untuk mendapatkan beasiswa itu. Iya, Ibu. Seperti yang Ibu sudah katakan sebelumnya, memang keinginan saya itu adalah UI. Tapi mungkin takdir saya adalah USU. Untuk berkuliah saja, mendapat kabar seperti itu, saya sangat bahagia, Ibu. Ya udah, sekarang kamu jangan sedih-sedih lagi, kamu tingkatkan aja belajar kamu harus berubah dan bahkan lebih baik dari Yola yang sebelumnya. Dan kalau sekali lagi, kalau kamu ada masalah itu, kamu jangan langsung cepat putus asa. Kamu harus cari solusi dari masalah kamu. Untuk Ibu juga, semoga keluarganya semakin diberkati, diberikan rezeki yang melimpah. Iya, terima kasih Ibu atas solusinya. Buat Yola, kamu semangat terus ya, Nak. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Maaf sebelumnya saya telah membohongi Ibu kemarin. Iya, Yola, nggak apa-apa. Terima kasih ya, Bu, atas waktunya. Ibu dan Yola bisa live dari sini. Terima kasih, Bu. Sejak hari itu, Yola kembali menjadi Yola yang dulu. Yola yang rajin, ceria, dan baik hati. Setiap harinya, Yola semakin semangat untuk belajar. Ia tidak mau menyia-nyiakan kesempatan untuk dapat berkuliah. Semakin hari, dia semakin meningkatkan prestasinya.